Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng aku Reski di channel Iki Ares. Seperti biasa, hari ini ada beda ya. Aku mau ngebahas nih mengenai satu kasus yang heboh kemarin sempat di Amerika. Ini kasus pembunuhan ya. Jadi kasus pembunuhan itu dilakukan oleh seorang artis atau seleb TikTok itu yang sudah mempunyai hampir 1 juta follower di TikTok yang bernama Ali Abu Leban. Dan ternyata dia ini sudah membunuh istrinya sendiri yang bernama Anna Abu Leban dan teman istrinya. Nah, seperti apa kronologinya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu ya. Thank you. Nah, jadi kita mulai aja nih dari si Ali ya. Ali ini adalah seorang artis atau seleb TikTok ya di Amerika sana, di San Diego, yang sudah mempunyai follower sebanyak 1 juta, hampir ya. Ya, sekitar 950 ribuan gitulah gitu. Jadi si Ali ini itu dia di kontennya itu emang sering buat konten-konten yang apa ya? Kayak konten-konten menirukan parodi gitu, artis-artis kayak Nicolas Cage, kemudian Al Pacino gitu-gitu ya, buat lucu-lucuan. Ya bagus ya, lucu gitu kan kalau kita ngeliatnya. Nah, buat kamu penasaran sama TikToknya bisa langsung ke sana ke @jinkid. Nanti kamu bisa lihat bagaimana konten-konten dari si Ali ini. Jadi si Ali ini menikah dengan Anna ya. Anna ini orang Filipina, cuman mungkin udah lama di Amerika, jadi ya udah jadi warga negara Amerika gitu. Mereka ini sudah menikah sekian tahun gitu dan dikaruniai seorang anak yang berumur 5 tahun, anak putri ya, yang berumur 5 tahun gitu. Nah, kehidupan mereka ini sebenarnya biasa-biasa aja sih, cuman ya setelah si Ali dan Anna ini tinggal di San Diego, mungkin disitulah awal dari prahara rumah tangga si Ali sama Anna ini gitu. Dan September kemarin itu si Anna ini dia itu mengajukan gugatan cerai. Jadi dia tuh kayak udah pengen udahan sama si Ali karena ternyata si Ali ini itu tuh kayak sering itu ataupun pernah beberapa kali melakukan KDRT ke si Anna. Jadi si Anna ini sempet kayak terdorong gitu, terus terluka, dan itu disaksikan langsung sama putrinya guys, di depan mata putrinya gitu. Jadi mungkin si Anna ini ngerasa dia tuh dan si Ali ini hubungannya sudah tidak baik lagi, hubungan toksik gitu kan. Jadi daripada ini mengganggu psikis anaknya juga, maka si Anna ini memutuskanlah untuk pengen pisah dari si Ali gitu. Nah, waktu tanggal 18 Oktober kemarin, itu si Anna ini sudah ngusir si Ali dari apartemen mereka itu, karena mungkin dia ngerasa udah nggak tahan sama si Ali gitu kan. Makanya si Ali itu pergilah diusir dari sana tanggal 18 Oktober itu. Tapi ternyata ya guys, ternyata tuh si Ali ini udah sempat menduplikatkan kunci apartemen mereka. Jadi si Ali ini bisa keluar masuk dengan gampangnya. Ternyata diam-diam si Ali ini menginstal aplikasi kayak scammer gitu kali ya di iPad si anaknya gitu. Jadi anak mereka ini punya iPad gitu, dan si Ali memasang aplikasi kayak semacam apa ya, kayak penguntit atau ya stalking gitu kan. Jadi di aplikasi itu si Ali bisa mendengar nih pembicaraan orang-orang di kamar apartemennya. Nah, suatu hari melalui aplikasi itu si Ali ini mendengar bahwa si Anna ini sedang bersama seorang lelaki, yaitu teman si Anna tadi ya kan. Dan di dalam apartemen itu terdengar mereka kayak ketawa-ketawa, cekikikan gitu. Nah, dari situ kayak muncul nih rasa jealous, cemburu buta si Ali tadi, dan dia langsung menuju ke lantai 35 tempat apartemen mereka ya. Dan dia langsung menembak itu temannya si Ana pertama kali. Dia menembak di bagian pipi, leher, dan kepala bagian belakang. Bayangin dong, itu kayak 3 tembakan berturut-turut, udah pasti mati dong ya gitu.
Lalu seketika itu juga dia langsung menembak si Ana di bagian kepala. Dor. Langsung deh si Ana pun dan teman tadi tuh mati terkapar guys. Wow, kayak gitu. Dan di saat itu dia langsung pergi ke bawah lagi ke mobilnya dan dia menjemput putrinya. Dan dia pun juga sempat melapor ke ibunya dan mengatakan dan mengaku kalau dia sudah membunuh anak. Wow. Jadi dia tuh menjemputlah si putrinya yang di sekolah, ya masih sekolah gitu. Dan ketika dia sudah menjemput putrinya di mobil, si Ali sempat mengaku juga ke anaknya kalau dia tuh sudah menyakiti ibunya gitu. Kayak kasian juga ya anaknya ya. Anaknya kan selama ini sudah tahu nih, kalau sudah pernah melihat si Ali ini KDRT ke ibunya. Terus tiba-tiba lagi dia bilang hari itu juga dia sudah menyakiti ibunya gitu. Dan pada saat itu juga ya, nggak lama setelah itu pas masih di mobil bersama anaknya ini, si Ali ditangkap polisi guys. Langsung dia di penjara. Tuh, di persidangan si Ali ini mengatakan dia tidak bersalah. What the hell? Lo udah membunuh istri lo sama temennya yang nggak bersalah karena cemburu buta dan lo ngerasa nggak bersalah. Ya langsung dong histeris dong keluarga di sana ya, keluarga yang menyaksikan persidangan itu pun langsung histeris yang teriak-teriak gitu nggak jelas karena nggak nyangka si Ali bakalan bisa membunuh orang yang mereka cintai. Jadi si Ali ini terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kalau aku sih setuju dia hukuman mati aja kali ya. Iya dia sudah membunuh orang, dia juga harus mati gitu nggak sih? Jadi memang orang-orang terdekat si Ali ini nggak nyangka dia bakal bisa membunuh anak istrinya itu. Ketika diwawancarai seorang sepupu dekat ya, sepupu si Ali ini yang bernama Louis ini pun tidak menyangka kalau Ali ini bakalan tega menghilangkan nyawa istrinya sekaligus bersama teman istrinya itu gitu. Karena selama ini dia melihat si Ali ini dan si Ana ini pasangan serasi. Memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya Louis ini mengatakan si Ali ini emang orangnya suka jealous, cemburu buta, dan semenjak mereka itu pindah ke San Diego, kehidupan sosial si Ana ini makin berubah. Jadi dia mungkin kayak makin banyak teman, makin banyak orang yang kenal dia gitu. Apalagi dia juga istri dari seorang seleb TikTok gitu kan. Udah pasti dong dia juga langsung famous gitu kan namanya di sekitarnya gitu. Nah jadi si Ali ini suka banget dia tuh mengontrol hidup si Ana, kayak si Ana ini mau pergi kemana, sama siapa, ngapain gitu-gitu sih. Ya mungkin wajar kali ya kalau seorang suami itu pengen tahu istrinya kemana, lagi ngapain. Cuman kan ada batasnya. Jadi si Ana ini ngerasa kayak hidupnya itu tidak lagi sehat, maksudnya nggak bebas lagi gitu. Jadi Ali ini seakan-akan kayak suami yang overprotective, over jealous juga. Dan teman-teman si Ana pun juga tidak nyaman nih kalau misalkan mereka berada di dekat si Ali. Dan setelah itu pun memang si Louis pun udah tahu nih kalau si Ana ini pengen cerai dari si Ali, dan ya dia udah paham karena ya sehari-hari mereka seperti itu tadi kan, suka jealous, suka yang protektif. Tapi si Louis ini nggak nyangka kalau Ana ini dalam bahaya sehingga bisa terbunuh nih oleh si Ali, suaminya sendiri gitu. Dan si Louis ini pun tidak membela si Ali meskipun mereka ini sepupuan. Cuman si Louis juga tetap ngerasa si Ali ini sangat-sangat bersalah karena sudah menghilangkan nyawa dua orang sekaligus. Dan si Ali ini menurut Louis dia pantas dijatuhi hukuman mati. Oke guys, jadi dari peristiwa ini kita bisa ambil hikmah sendiri ya. Intinya kita jangan terlalu mencintai seseorang itu yang over banget sampai mengatur-ngatur hidupnya, terus mengontrol hidupnya, mengatur hidupnya, dan sehingga dia ngerasa nggak bebas lagi sebagai manusia gitu. Intinya setiap ada permasalahan kalau bisa diselesaikan dengan baik-baik dan jangan sampai ada permusuhan gitu kan, apalagi mereka sudah punya anak gitu. Cuman ya intinya harus hati-hati lah ya, kita memang nggak tahu nih kita dalam keadaan bahaya itu pas kapan aja kan, karena tiba-tiba aja bisa bahaya itu bisa muncul pada mata kita. Jadi ya intinya tetap waspada.
Oke, sekian dulu video untuk kali ini. Seperti biasa, dukung aku di channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat lagi nih buat video yang terbaru. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.